setelah sampai ternyata memuaskan. Tidak salah kawan-kawan, pilih Takengon salah satu tujuan touring Gayo. Tanah Gayo, Highland Gayo. Lumayan mengesankan. Membosankan. Mengesankan. Mengesankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo om-om semuanya, apa kabar? Hari ini kami berada di Dream Hill Villa, menikmati udara segar dan pemandangan indah. Dari sini kota Takengon terlihat begitu tenang, dikelilingi perbukitan hijau yang mempesona. Perjalanan kami sudah memasuki hari keempat, di mana titik nol barat Indonesia semakin dekat. Yang terpenting bukan hanya tujuan, tapi juga momen-momen berharga sepanjang perjalanan. Jadi jangan lewatkan video ini, banyak kisah seru dan pemandangan indah yang akan kami bagikan. Kita tengah hari akan explore Takengon. Nanti kita akan dipandu oleh abang yang dari penginapan, dari hotel. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar om-om sekalian tidak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Terima kasih. Land Cruiser 80 series Riau. Pagi ini om-om 80 series Riau memulai hari dengan mampir ke bengkel sebelum menjelajahi destinasi wisata di Takengon. Touring jarak jauh memang menyenangkan, tapi persiapan kendaraan tetap nomor satu. Periksa rem, oli, ban, dan kelistrikan itu adalah kunci biar perjalanan aman dan seru tanpa gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat LC 80 series. Perkenalkan saya Riga dari Dream Hill Villa Portland. Saat ini kita menuju ke Panti Menye. Panti itu artinya pantai, Menye itu artinya manja dalam bahasa Gayo, dan itu berada di kawasan Bintang. Jadi Bintang di sini kebetulan satu kecamatan. Nah, di sini di Panti Menye nanti ada dermaga, tempat-tempat spot foto yang semuanya berukiran asli khas Kerawang Gayo, asli ciri khas dari Kota Dingin Takengon atau suku Gayonya. Ini nama Subangnya Subang Surabaya Om. Kota Dingin Takengon. Silakan Om, dirapatkan, kita ikut lampu merah. Sekarang posisi sedang hijau. Nanti di sini adalah kantor dari apa? Masih kita masuk sini lagi. Pas air tersaat itu. Sweeper sudah ketemu kodim Om? Sudah di depan VX nih. Lanjut Om, sampai TL berikutnya kita tekuk kiri Om. Oke. Daerah Aceh, Tanah Nun saya
Pengecekan kondisi kendaraan ternyata memakan waktu lebih lama dari yang kami perkirakan. Nah, inilah pentingnya melakukan pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh sebelum memulai touring panjang, agar segala sesuatunya berjalan lancar dan tanpa hambatan. Meskipun sempat khawatir akan tertinggal dari jadwal, akhirnya Om 80 series Riau memutuskan untuk mengunjungi Danau Lutawar saja, sebuah destinasi yang tak kalah menarik dan penuh dengan daya tarik. Danau ini terletak di hutan bukit dari sana. Kita kalau seandainya baik sejarah berarti tercipta dikarenakan megatrust ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Nah, seperti yang dikatakan Om Hendra Rumpun, danau ini terbentuk memang dari jutaan tahun yang lalu karena aktivitas tektonik menciptakan cekungan besar di dataran tinggi Gayo dengan panjang 17 km dan lebarnya 3,2 km. Danau ini menjadi salah satu yang terbesar di Aceh, berada di ketinggian 1200 mdpl. Udara di sini sejuk, airnya jernih dan pemandangannya luar biasa. Ternyata di Takengon juga ada legenda tentang seorang anak yang dikutuk menjadi batu. Mirip dengan cerita maling kundang di Sumatera Barat ya. Nah, di sini kisahnya adalah tentang seorang putri bernama Putri Pukes yang dikutuk menjadi batu karena melanggar pesan ibunya. Legenda Putri Pukes telah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Gayo, serta menambah daya tarik dari Danau Lutawar sebagai destinasi wisata yang penuh cerita dan keindahan. Sambuan mate daerah Aceh, tanah lun sayang. Keindahan Danau Lutawar benar-benar memikat hati Om 80 series Riau. Pesona alam yang disajikan danau ini membuat siapapun yang datang ingin berlama-lama menikmatinya. Namun waktu yang terbatas memaksa Om 80 series Riau untuk melanjutkan perjalanan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Destinasi berikutnya sudah menanti, yaitu kunjungan ke pengolahan kopi Gayo yang telah dikenal luas sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Sebelum melanjutkan perjalanan, Om 80 series Riau sempat singgah untuk makan siang dan mencicipi salah satu kuliner yang ada di Takengon. Kari kambing. Khas Takengon. Kari kambing khas Takengon. Takengon ya. Kalau kurang garam, Tapi ada ikan asin. Nah, seperti yang disampaikan oleh Om Azari, sebenarnya kurang tepat. Masakan ini sebenarnya adalah makanan khas Aceh yang berasal dari Aceh Besar. Hidangan ini dikenal dengan nama kuah belenggong. Kuah belenggong adalah salah satu masakan tradisional khas Aceh yang syarat akan cita rasa rempah. Kuahnya yang gurih dan kaya bumbu, biasanya menggunakan daging sapi atau kambing sebagai bahan utama. Kemudian dimasak dengan santan dan rempah-rempah khas Aceh. Hidangan ini memiliki rasa yang khas dan aromatik, menjadikannya favorit bagi banyak pecinta kuliner tradisional. Wah, Oro, kopi, Gayo. Kelihatan kalau belanja kopi ya di Gayo ini aja Om, daripada di Aceh. Coba nanti sambil dilihat di Jadi Om, sekilas informasi di belakang kita ini, di belakang parkiran mobil ini ada proses seleksi kopi kualitas terbaik dengan bahan sorghum. Nah, silakan nanti di sini ada ibu-ibu sama adik-adik yang memilih Om. Kita adalah di Gayo Kopi. Ini produksi kopi
terbaik di Takengon yang Aceh Tengah. Aceh Tengah ya Om. Ya, ini kita mau nanti ngobrol sama ownernya, lihat bagaimana produksi kopi yang. Sampai berapa? Kalau harga minimum 125 per seperempat, 250 gram. Ini 500 kilo kan? Ini yang lihat gitu ya? Tapi yang ditangkan nggak ada gitu ya? Kalau tidak dapat sedikit apa gini ya? Kalau dapat itu dampaknya sedikit ya? Iya. Kopi dua. Tapi dua. Iya. Karena kan di jalan itu ditangkan. Dua itu saja. Kalau segitu udah murah, jadi Bang ya. Benar. Murah ya. Nah, cuman begini Om, kan harus diolah dulu, bukan langsung ready. Bukan, setelah ready itu cuma dijual 500.000. Bukan, sekarang ini Bapak mau pesan sekarang nggak bisa langsung jadi. Yang sekarang ini, kita mau bawa ini nggak ada? Nggak bisa. Jadi gimana? Jadi diolah dulu berapa jam? Sore atau apa kita dikirim. Tujuannya kenapa kita nggak ready? Karena ini banyak kopi Bandung sama Toraja yang masuk di kita. Takut kita nanti dioplos atau di blending. Jadi rusak rasa kopi kita. Kayu ini. Jangan ke originalnya. Iya. Ini nanti bapak keluarkan uang 500.000 per kilo. Tapi waktu diminum mengecewakan ya, udah pasti nggak bisa lagi kan? Itu yang lagi disortir itu apa itu? Gayo. Itu gayo. Gayo ya. Yang tunggal. King Gayo. Iya King Gayo. Ini yang umum orang beli King Gayo spesial itu Piberi yang di harga 85.000 per seperempat. Ini yang masuk kayak longberry, berarti ini dia dicampur prosesnya sama berry-berry itu dia? Enggak, longberry itu maka dibilang longberry, dia kadar buahnya itu panjang. Sudah bangkai. Baik, sementara Setelah menikmati keindahan Danau Lutawar yang memukau dan belajar tentang cita rasa khas kopi Gayo langsung dari sumbernya, kini saatnya rombongan Land Cruiser 80 series Riau melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh. Ya, Takengon, kota di atas awan ini, menyimpan begitu banyak kehangatan, cerita, dan keindahan yang sulit untuk dilupakan. Terima kasih juga buat Om Rega yang sudah menemani Om 80 series Riau. Terima kasih atas sambutan dan pengalaman luar biasa yang telah kami rasakan di sini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dengan kisah baru yang tak kalah istimewa. Jalur dari Takengon menuju Biren benar-benar luar biasa indah. Panjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan yang menakjubkan dengan jalan yang naik turun, berkelok-kelok dan penuh tantangan. Ya, benar seperti yang dikatakan oleh Om Wirno, sangat penting untuk memperhatikan kondisi kendaraan seperti suhu mesin, rem dan komponen lainnya agar perjalanan tetap aman dan menyenangkan. Ikut 01, 02, 034 dan 123 ikut
dia berhenti di bawah Om, nanti kita cari spot yang terbaik ke Pak. Oke, kita standby sambil menunggu 04. Di sini cukup ada ibu-ibu dan juga bagi-bagi makanan ya. Om-om 80 series Riau memutuskan untuk berhenti sejenak, memberi waktu istirahat bagi mesin dan rem yang telah bekerja keras di jalur Takengon Biren ini. Jalur ini memiliki reputasi sebagai salah satu rute menantang di Aceh, dengan tanjakan panjang, turunan tajam dan tikungan berkelok yang menguji kendaraan dan pengemudi. Tak hanya itu, jalur ini juga menyimpan sejarah panjang sebagai penghubung vital antara dataran tinggi Gayo dan pesisir utara Aceh, menjadi saksi perjalanan zaman hingga kini. Nasi ke Swasta loh kak, buang yang ada, Swasta ada tuh. Ada kan ikut sih kau? Ada banyak kau? Remnya kan naik. Apanya nih Om? Rem panas, jadi mungkin karena banyak turunan, mungkin drivernya kurang pakai engine brake namanya. Oh gitu. Saya pakai di 1, di 2. Yang drivernya ada Om? Saya nggak berani pegang juga, kotor. Jadi di luar aja, hawa aja. Iya. Drivernya yang mana? Yang mana? Potong. Tajam lagi. Minyak rem berapa lama? Biren baru lama lah. Ini lu betul Jadi gitu, minyak rem itu kalau lalap, kadar airnya tinggi sampai angin. Ya umurnya minyak rem itu maksimal sampai 10.000. Gimana? Oke. Minyak rem, minyak kopling. Itu nama gitu. Wah. Punya virus jual kacang-kacang. Kalau sadonya. Siap diri. Om-om 80 series Riau mulai memasuki kota Biren, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan syarat dengan perjuangan. Biren dikenal dengan julukan kota juang, dan tentu saja julukan ini bukan tanpa alasan. Tahukah om-om sekalian, di masa agresi militer Belanda pada tahun 1948, Biren pernah menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia untuk menjaga keberlangsungan negara kita tercinta. Sejarah Biren adalah bukti nyata semangat juang masyarakat Aceh dalam mempertahankan tanah air. Hingga hari ini, nilai-nilai perjuangan itu masih terasa di setiap sudut kota ini, menginspirasi kita semua untuk terus mencintai dan menjaga warisan bangsa. Saat menikmati makan malam di Sigli, om-om 80 series Riau mendapat momen istimewa dengan bertemu secara tidak terduga dengan salah satu anggota terhormat TLCI, Bapak AKBP Sabri. Sosok yang dikenal dengan keramaannya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang ini juga menjabat sebagai Kepala BNN Kabupaten Biren yang semakin menambah kehangatan dan makna dalam pertemuan ini. Kita singgah ke rumah beliau. Rombongan Land Cruiser 80 series Riau kini telah tiba di Banda Aceh, kota Serambi Mekah. Kota yang kaya akan sejarah dan nuansa religius di ujung barat Nusantara. Perjalanan panjang dari Pekanbaru hingga ke sini adalah bukti nyata semangat petualangan dan kebersamaan yang luar biasa
Kini rombongan bersiap menyeberang menuju Sabang, destinasi ikonik yang menjadi simbol puncak eksplorasi kami, Titik Nol Barat Indonesia. Titik nol ini bukan sekedar penanda geografis, ia adalah simbol awal sebuah perjalanan, menggambarkan keberanian, harapan dan keutuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di tempat ini setiap langkah terasa penuh arti, seolah berdiri di ujung dunia, memandang samudra luas yang melambangkan kebesaran Sang Pencipta dan semangat tak terbatas untuk terus melangkah maju. Hingga kota Sabang, setiap kilometer adalah cerita. Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa hidup seperti roda yang berputar, tentang menghargai setiap langkah, tanjakan dan tikungan yang dilalui bersama. Di titik 0 km Indonesia, kami berdiri di ujung barat Nusantara, menatap samudra luas, bukan hanya sebagai akhir dari perjalanan, tapi awal perenungan tentang persahabatan, perjuangan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah ini. Perjalanan ini belum berakhir, hanya jeda untuk melangkah lebih jauh, menciptakan mimpi dan kenangan baru. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Mari terus bergerak maju bersama menghadapi setiap jalan dan cakrawala baru.